Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel, berdoa untuk orang yang telah meninggal merupakan sebuah anjuran bagi umat Islam. Apalagi yang didoakan itu adalah keluarga sendiri. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya bahwa setiap orang akan terputus hubungannya kepada orang yang masih hidup di alam dunia kecuali melalui 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, amalan baik seperti pahala membaca Al-Quran juga bisa dihadiahkan untuk almarhum orang tua yang sudah meninggal. Apalagi jika bacaan Al-Quran tersebut sebagian merupakan bentuk doa yang mendoakan si mayit. Pada video kali ini, admin akan memberikan sebuah kisah tentang pahala bacaan surat Yasin yang dirasakan ahli kubur yang telah meninggal dunia. Mau tahu bagaimana kisahnya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, kisah tentang pahala bacaan surat Yasin yang dirasakan oleh ahli kubur ini termaktub dalam kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyita Minal A'mal, karya Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, halaman 60. Dikabarkan dari Al-Hasan bin Al-Haisman bahwa suatu ketika ia mendengar Abu Bakar Al-Atrusi bin Abi Nasr bin At-Timar bercerita, suatu masa terdapat seorang anak laki-laki yang senantiasa mendatangi perkuburan ibunya setiap hari Jumat. Setiap kali bersanding dengan pusaran ibunya, ia akan dengan khusyuk melantunkan surat Yasin. Ia terlihat begitu khusyuk dibacanya ayat-ayat Al-Quran itu dengan penuh khidmat, sambil sesekali ketika menghentikan bacaan untuk mengambil nafas. Ia mengenang masa-masa indah dengan ibunya. Sungguh pemandangan itu begitu memilukan, melihat seorang anak yang duduk terpekur sambil membaca Al-Quran di samping pusaran ibunya tercinta. Ketika ia telah selesai, ia kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku membagikan pahala membaca surat Yasin ini, maka jadikanlah bagian itu terhatur kepada para arwah yang bersemayam di perkuburan ini." Seminggu kemudian, tepatnya di hari Jumat berikutnya, anak tersebut kembali melakukan rutinitas mingguannya itu, mendatangi pusaran ibunya, duduk dengan khusyuk, dan kemudian melantunkan surat Yasin untuk dihadiahkan kepada ibunya serta para arwah di pemakaman itu. Tiba-tiba saja saat ia hendak beranjak, datang seorang wanita yang bertanya kepadanya, "Apakah engkau adalah Fulan bin Fulana? Apakah engkau adalah putra dari ibu yang dikubur dalam pusaran ini?" "Ya," jawab anak itu singkat. "Sesungguhnya aku memiliki seorang putri yang telah meninggal. Kemudian aku bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, kulihat ia sedang duduk-duduk di samping pusarannya. Kemudian aku bertanya padanya, 'Gerangan apa yang membuatmu terduduk di sini?' Ia lantas menjawab, 'Sesungguhnya Fulan bin Fulana mendatangi perkuburan ibunya. Kemudian ia membaca surat Yasin dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada ibunya dan kami, para ahli kubur yang arwahnya bersemayam di pemakaman ini. Maka dari itulah aku mendapatkan manfaat sehingga aku diampuni.'" Sahabat Cinta Islam Channel, dari kisah di atas dapat dipetik hikmah bahwa betapa amal soleh yang dilakukan oleh seorang yang masih hidup, kemudian pahalanya dihaturkan kepada orang yang sudah meninggal, benar-benar tersampaikan. Apalagi jikalau amal tersebut dilakukan di waktu-waktu yang mustajabah, waktu di mana doa seorang hamba berpeluang besar untuk dikabulkan seperti hari Jumat. Sungguh beruntung sekali orang-orang yang mau mempergunakan hari Jumatnya untuk dimuliakan dengan memenuhinya dengan amal-amal kebaikan seperti ziarah kubur dan membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW juga menjuluki hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam,
atau induk dari segala hari dalam seminggu. Kisah hikmah lainnya tentang doa yang dirasakan sampai kepada ahli kuburnya adalah kisah Bashishar bin Ghalib. Ia merupakan salah satu ulama salaf. Ia pernah berkata, "Aku bermimpi bertemu dengan Rabi'ah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu, ia berkata kepadaku, 'Wahai Bashishar, hadiah-hadiahmu selalu sampai pada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra.' Aku berkata, 'Bagaimana hal itu dapat terjadi?' Ia menjawab, 'Begitulah doa orang-orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan, jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, 'Terimalah, ini hadiah si fulan kepadamu.'" Tentang kisah-kisah ini dikuatkan oleh hadis dari Rasulullah SAW. Salah satunya hadis dari Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seseorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Nabi SAW menjawab, "Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampun untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah kisah pahala bacaan surat Yasin yang dirasakan oleh ahli kubur yang sudah meninggal. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pelajaran bagi kita agar selalu mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia, terutama keluarga dekat kita. Karena sesungguhnya tiada yang dapat ahli kubur itu lakukan untuk meringankan siksanya kecuali dengan menunggu doa orang yang masih hidup, terutama keluarganya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا